Jadi ini konsep energi akan mengalir ke arah atensi. Ketika atensi itu terus dilakukan, maka energi akan menjadi solid dan akan menjadi realita. Nah, ini juga sama dengan konsep ketika teman-teman membenci sesuatu, justru yang dibenci itu malah sering datang. Malah datang ya. Ketika mengkhawatirkan sesuatu, yang dikhawatirkan malah terjadi. Halo Bimo. Halo. Nah, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Nih jumpa lagi nih dengan saya Bro Ren yang bakal ngajak teman-teman bareng-bareng kita akan mengorek-ngorek nih ilmunya Om Bimo di acara live Om Bimo Mas Bimo siang hari ini. Mas Bimo sebelumnya gimana? Apa kabar? Sehat kan? Sehat lah, sehat. Udah makin sehat dari kemarin nih. Woi, ini kayaknya luar biasa nih. Rezekinya juga makin lancar ya. Amin pasti. Nah nih Mas Bimo, ini karena kemarin udah banyak banget yang nunggu nih dari teman-teman nih, pengen ngelanjutin tuh live kita yang kemarin tertunda karena kita kecapean ya Mas Bimo ya. Habis futsal ya kemarin. Iya. Jadi baru bisa sekarang nih. Dan kemarin kalau nggak salah nih, yang paling ditunggu-tunggu teman-teman itu pembahasan temanya tentang jodoh nih Mas Bimo. Oke. Nah, asik nih. Teman-teman yang jomblo, dengerin baik-baik ya live kita hari ini. Oke Mas Bimo, langsung aja nih. Ngomong-ngomong soal jodoh dan Ripen ya, bagaimana sih penerapan Ripen untuk menarik jodoh? Monggo Mas. Ripen ya. Jadi konsep Ripen di dalam jodoh itu seperti ini. Ketika teman-teman emosi level bawahnya itu sudah banyak dilepaskan, maka Ripen ini bisa mensupport untuk menarik jodoh. Gitu. Karena ketika Ripen itu akan mensupport teman-teman yang dalam proses menarik jodoh. Kenapa? Karena Ripen ini kan konsep sederhananya kan melepas emosi level bawah. Nah, buat teman-teman yang sudah berada di level emosi atas, tenang, damai, bahagia, otomatis akan lebih mudah menarik jodoh. Karena kadang jodoh itu tidak kunjung datang bagi orang-orang yang mungkin masih menyimpan luka, dendam, amarah, atau trauma gitu, atau kebencian gitu ya. Contoh misalkan ada masalah dengan ayah, ada masalah dengan bapak, biasanya orang-orang ada kesulitan jodoh gitu. Jadi Ripen ini kalau teman-teman sudah menguasai konsepnya, otomatis menarik jodoh itu kan jauh lebih mudah gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau ada yang punya masalah sama orang tuanya dan jodohnya susah, bisa jadi faktor orang tua tadi ya teman-teman. Gitu ya Bimo ya? Ya, emosi level bawah. Emosi level bawah, bener banget. Oke Mas Bimo, ini karena banyak pertanyaan, langsung saya mulai deh pertanyaan soal jodoh ini. Ini ada dari YouTube ya. By the way teman-teman kalau mau nanya, teman-teman yang nonton live TikTok, mau nanya silakan tanya sebagus mungkin, sebanyak mungkin di chat ya, di komentar. Silakan bertanya tentang jodoh. Dan sambil menunggu pertanyaan teman-teman, saya akan bacakan dulu pertanyaan dari teman-teman di YouTube. Ini ada dari pengen jadi YouTuber Denis. Nah, ini dia pertanyaannya. Afirmasi biar ketemu tipe cewek idaman gimana Mas Bimo? Oke, monggo Mas Bimo. Oke, afirmasi supaya ketemu tipe cewek idaman. Tipenya yang gimana dulu dikelirkan. Ya, tipenya dikelirkan dulu karena ini harus detail. Artinya dari sisi usia, karakter, dan lain sebagainya gitu ya. Minimal itu bisa tergambar di dalam pikiran. Jadi misalkan mau nanti ketika mau visualisasi atau scripting gitu ya, ketika mau proses afirmasi itu jelas dan detail. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan pada saat melakukan scripting, melakukan afirmasi, suasana batinnya dibenahi dulu. Gitu. Nah, kenapa sih salah satunya kalau orang tuh sebelum sholat kenapa harus wudhu dulu itu? Salah satu filosofinya itu kan untuk membersihkan diri dulu sebenarnya. Nah, ketika teman-teman ingin afirmasi, menarik jodoh, tingkat keberhasilan tinggi ketika teman-teman menariknya di vibrasi yang power.
Maka kita belajar Loa itu kan ada, atau teman-teman baca buku The Secret kan di situ ada pembahasan tentang vibrasi yang memang tidak banyak dikupas ya. Di situ mungkin teman-teman terjebaknya di tekniknya gimana sih, afirmasinya gimana sih, scriptingnya berapa kali dan lain sebagainya. Padahal di situ ada pembahasan yang luar biasa yang berpengaruh, yaitu adalah vibrasinya. Karena di situ ada level-level vibrasinya, energinya seberapa. Nah, yang berpeluang berhasil adalah ketika energinya di level atas gitu, dan itu terpancar sepanjang hari, bukan hanya pada saat melakukan afirmasi aja gitu. Jadi detailkan dulu, habis itu pastikan saat afirmasi suasana hatinya berada di vibrasi yang tinggi gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, teman-teman tuh harus tahu detailnya dulu ya. Kalau nggak tahu detailnya, bisa-bisa datangnya random gitu ya, Om? Ya, bisa nggak sesuai, bahkan misalkan usia atau mungkin tipe apa rambutnya kah atau apanya, karena kan sesuai dengan karakter idaman kan. Nah, karakternya harus di-clearkan dulu. Oh iya gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Dicatat ya teman-teman ya, ini ilmu mahal loh. Oke, silakan dicatat supaya bisa dipraktekkan seperti itu. Nah, kita lanjut ya Mas Bimo ya, masih dari YT. Kali ini dari @Yantinapitupuluh. Wah, ini sepertinya teman kita dari Sumatera Utara nih. Oke Mas Bimo, langsung aja ini. Mindset agar cepat nikah gimana Mas? Soalnya dia usianya sudah 40 tahun. Lalu pertanyaan selanjutnya, umur 40 tahun itu apa masih bisa menerapkan sadar kaya atau sudah terlambat Mas Bimo? Monggo silakan Mas Bimo. Yang pertama yang nikah dulu ya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman terhambat soal pernikahan, itu segera temukan penyebabnya dulu. Jadi bukan bagaimana cara supaya cepat nikah, tapi apa yang menghambat pernikahan. Adakah trauma di masa lalu? Adakah belief system, mungkin sering melihat peristiwa-peristiwa ternyata orang nikah tuh tidak bahagia, ternyata orang nikah tuh ngurus anak repot lah misalkan, ternyata nggak bisa bebas main sama teman-teman lainnya dan sebagainya. Ketika banyak informasi negatif ini masuk, maka ini harus dibereskan dulu. Tapi kalau misalkan penghambatnya karena tidak percaya diri, rendah diri, ya ini yang dibereskan dulu. Kalau penyebabnya trauma dengan misalkan melihat KDRT dulu waktu kecil, melihat KDRT orang tuanya, ada kebencian dengan ayah, nah itu yang dibereskan dulu. Gitu. Jadi ketika teman-teman sudah usia ingin menikah tapi belum menikah, cek dulu. Gitu, cek dulu ada apa yang menghambat. Nah, ketika yang menghambat itu dibereskan, maka nanti pancarannya akan berbeda. Kalau cewek, inner beauty-nya makin nampak. Kalau cowok, berarti karismanya, maconya nampak. Dan lawan jenis tuh melihat itu tertarik gitu. Ya, tertarik. Kalau cewek pastikan feminimnya lebih dominan daripada maskulinnya. Karena kalau cewek, dia lebih dominan maskulin, biasanya cowok akan mendekat itu agak minder gitu. Gitu. Nah, yang cowok juga sama. Itu cowok jangan sampai kebalik. Ya, feminimnya terlalu kuat, ya cewek nggak mau datengin gitu loh. Ini beneran nggak sih gitu, jangan-jangan pedang-pedangan gitu, jangan jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi ketika teman-teman belum berjodoh, cek dulu penyebabnya apa, bereskan itu. Kemudian kalau pertanyaannya apakah bisa atau enggak, cek juga adakah orang yang menikah di usia 40. Kalau ada berarti kan bisa gitu. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan sadar kaya itu tidak ada batasan usia. Mau berapapun usianya, memiliki sadar kaya itu tidak ada batasan usianya, gitu. Gitu. Itu kalau saya boleh tanya nih, Mas Bimo. Tadi kan Mas Bimo bilang suruh cek dulu ya. Ada nggak yang usia 40 tahun masih bisa nikah? Itu bisa dibilang sekalian untuk menghapus mental block nggak sih itu? Ya, salah satunya adalah membenahi belief system atau mental block. Itu kan salah satu cara kan menemukan fakta kebalikan. Kalau merasa 40 tahun sudah tidak bisa nikah, maka carilah fakta di mana ada orang 40 tahun masih bisa nikah. Sama dengan misalkan ada orang yang nanya, saya usianya sudah 60 tahun, apakah masih bisa punya rezeki? Nah, itu kan sebenarnya kan pertanyaan dari cerminan batasan diri kan. Maka carilah fakta kebalikan, ada nggak orang yang 60 tahun masih punya rezeki? Nah, ketika seperti itu kan itu seperti kayak ngomongin bawah sadar. Oh, ternyata 40 tahun masih bisa nikah kok itu. Oh, ternyata 60 tahun masih bisa kaya kok gitu. Kayak gitu. Jadi, istilahnya tuh menemukan fakta kebalikan dari apa yang menjadi batasan itu. Oh, gitu. Siap. Wah, keren banget nih ilmunya teman-teman. Ini teman-teman yang
nonton live-nya siang ini beruntung banget sih. Apalagi buat teman-teman yang belum dapat jodoh ya. Wah, ini wajib pantengin terus. Oke, Mas Bimo, ini saya lanjut lagi ya pertanyaan dari teman-teman di YT. Ini ada dari pengen jadi YouTuber lagi nih. Mau tanya, maaf, sebelumnya bukan maksud nyinggung gaya berpakaian atau kelompok tertentu, ini murni soal perasaan yang saya rasakan. Saya menginginkan berjodoh dengan wanita yang nggak berhijab. Tapi, kenapa saya hampir selalu dipertemukan dengan circle yang di dalamnya kebanyakan wanita berhijab? Apakah ada yang salah dengan vibrasi saya? Jujur, sampai hari ini saya masih terbayang-bayang dengan itu. Bagaimana mengubah realita agar saya bertemu dengan jodoh saya, dalam kurung wanita non-hijab. Meski saya lebih sering bertemu dengan circle yang kebanyakan wanita berhijab. Nah, gimana nih Mas Bimo? Oke, jadi ini konsep energi akan mengalir ke arah atensi. Ketika atensi itu terus dilakukan, maka energi akan menjadi solid dan akan menjadi realita. Nah, ini juga sama dengan konsep ketika teman-teman membenci sesuatu, justru yang dibenci itu malah sering datang. Malah datang ya. Ketika mengkhawatirkan sesuatu, yang dikhawatirkan malah terjadi. Karena apa? Atensi pikiran ke sana gitu loh. Kan apa yang semesta itu hanya mengembalikan apa yang kita pancarkan. Mau baik, mau buruk, tetap akan dipancarkan gitu loh, akan dikembalikan. Nah, ketika dari konteks pertanyaan ya, tidak menginginkan wanita yang berhijab. Kalau pikirannya di sini wanita berhijab, maka semesta akan mengembalikan yang dipancarkan. Maka yang diubah di sini. Coba ubah dulu yang pertama, jangan membenci atau dalam teori jangan menolak untuk dipertemukan dengan orang berhijab. Berdamai dulu dengan orang berhijab. Setelah itu, lalu fokus kepada yang keinginannya seperti apa. Gitu. Jadi nanti seringnya di dalam pikiran itu seringnya misalkan apa? Kebalikan dari itu misalkan apa? Yang rambutnya panjang misalkan, yang punya poninya kelihatan, atau yang rambutnya disemir warna apa, misal gitu ya, diwarnai warna apa gitu. Nah itu kan atensi pikiran kan berarti orang itu kan nggak berhijab gitu. Tapi kalau sama kayak anak kecil, jangan nakal, dibilangin jangan nakal, malah jangan makin itu nggak nakal. tahu. Yang dimasuk adalah nakalnya gitu. Iya, Sama. Jadi ketika teman-teman membenci sesuatu, jangan kaget kalau justru malah ketemu terus sama yang dibenci. Sama konsepnya begitu. Jadi energi akan mengalir ke arah atensi. Nah, atensi yang solid, energi yang solid ini kan diberikan atensi terus-menerus, maka ketika pikirannya masih ada di sana, ya akan sering ketemu di sana. Gitu ya. Ini sama halnya nggak sih Mas, kayak fenomena ketika kita misalnya nih, kita benci sama cewek, saking bencinya lama-lama malah jadi suka. Jadi cinta ya. Jadi cinta ya. Karena atensinya ke sana terus gitu. Oh, gitu. Begitu nggak sekali nggak membenci, kok ada rasa kangen gitu loh. Ini jadi kembali ke jodoh dong. Oke, siap. Nah, ini teman-teman, buat teman-teman yang mau nanya, silakan ditanya dulu ya. Nanti pertanyaan yang terpilih akan saya bacain ke Mas Bimo. Oke, coba kita beralih topik ke soal kehidupan yang melampaui logika nih Mas. Soalnya tadi tuh saya sempat lihat di kaosnya Mas Bimo, itu ada tulisan kehidupan melampaui logika. Nah, itu maksudnya gimana tuh Mas? Ya, mungkin boleh diambilkan dulu bro, yang kaosku yang di belakang itu. Yang kehidupan melampaui logika. Iya, tadi saya lihat di dalam itu ya, di dalam kantor Mas Bimo ada itu ya. Tadi saya bikin video di TikTok juga yang tadi siang saya upload juga, endingnya saya kasih selamat datang di Ripen, kehidupan yang melampaui logika. Nah, itu mau kita kupas sedikit di sini. Bahkan saya sampai bikin baju yang tulisan di depannya itu kehidupan yang melampaui logika. Nah, ini ya, jadi ada Ripen, lalu ada kehidupan yang melampaui logika. Nah, ini ada Ripen, ada kehidupan yang melampaui logika. Ini ada warna putih dan juga ada warna yang hitam, ya. Kehidupan melampaui logika. Nah, maksudnya gimana gitu? Jadi, ketika teman-teman masuk di kondisi Ripen, di kondisi penthouse, ya sudah berada di kehidupan penthouse, maka disitulah waktunya atau kehidupan berada di mekanisme semesta. Tuh, salah satu slogan Ripen juga adalah hidup dalam kemudahan dan kelimpahan.
Nah, kemudahan ini artinya apa? Dilayani. Artinya ada hal-hal yang di luar logik itu bisa terjadi. Ada hal-hal yang misteri bisa terjadi yang disebut sebagai keajaiban atau keberuntungan gitu. Nah, hidup melampaui logika berarti hidup ini sudah tidak lagi dominan dikuasai logik berpikir. Karena logik ini kan masuk ke ego. Jadi hidup di ego ini berarti kan masih berpikir kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya aku bisanya cuman segini, kayaknya nggak mungkin, kayaknya ini berat, kayaknya ini nggak bisa gitu. Nah itu ketika hidup berdasarkan logika, kalau sudah melampaui logika, maka mengizinkan hal-hal yang tidak masuk akal itu terjadi. Nah coba teman-teman yang pernah mengalami keajaiban keberuntungan, masuk akal nggak? Kok tiba-tiba teman lama saya menghubungi dan tiba-tiba ngasih duit misalkan? Kok tiba-tiba begini, kok tiba-tiba begitu? Nah, padahal seharusnya kehidupan itu seperti itu. Jadi keajaiban keberuntungan itu bukan setahun sekali. Seharusnya itu sepanjang hari bisa dinikmati. Karena sudah berada di di penthouse gitu. Sederhananya seperti itu. Iya, siap.